Datang kepada kita, you are nobody. Jadi kita sepintar apa nih? Udah kuliah gitu ya, S1, S2, S3. Tapi ketika orang bertemu dengan kita dan tidak ada seorang pun, satu, memberi trust, kedua, memberi opportunity, then we are nobody. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini juga karena ada orang-orang yang bisa melihat potensi kita dan memberikan kepercayaan. Dia berikan kepada kita ruang untuk tumbuh. Termasuk saya hari ini ada di sini karena ada seorang yang berkata kepada saya minta Mbak Tabita jadi narsum dan saya minta Mbak Tabita jadi IO-nya. Jadi kenapa hari ini ada itu sepertinya miracle ya Mbak. Dalam 1 bulan persiapan berubah-ubah dan jadilah hari ini tuh, kangen dong buat timnya, luar biasa. Timnya sangat sedikit tapi everything happen like miracle ya Mbak ya. Semuanya terjadi seizin Tuhan. Nah di tahun 2011 ini orang yang sama yang akhirnya menjadi mentor saya, waktu itu saya masuk tidak pernah punya pengalaman dalam bidang health and safety and also quality assurance, tapi saya di challenge, berani nggak kamu jadi HSE QA manager dan juga manajemen representatif. Nah ketika ada tantangan untuk menjadi manajemen representatif, dia berkata, kamu adalah mata saya, kamu adalah telinga saya, apapun yang terjadi di perusahaan ini, kamu harus report ke saya. Itu adalah PR pertama. Dan kedua dia bilang, ketika kamu melakukan enforcement, jadi ketika banyak peraturan-peraturan yang harus ditegakkan di sebuah perusahaan, maka kamu harus seperti orang yang ditutup matanya. Tadi Bapak bilang keadilan ya. Jadi nggak peduli siapapun yang salah, kamu adalah orang yang bawa pedang gitu ya. Waktu itu saya berpikir keras, ini PR-nya seperti apa? Manajemen representasi seperti apa yang diinginkan oleh GM saya pada waktu itu? Kemudian saya mulai berpikir, apakah saya hanya menjadi seorang tukang pos yang apa saya lihat, apa yang saya dengar, report apa adanya semua, jadi hanya tukang pos saja. Pak, si ini melakukan A, yang ini melanggar, ini jelek, ini kurang bagus, yang ini ya sedikit aja. Atau kita disebutnya punya yang namanya waktu itu seseorang yang memberikan kepercayaan kepada saya mengatakan, kamu tahu, saya tahu kamu tidak punya pengalaman, tapi saya memberikan kesempatan kepada kamu karena saya melihat bahwa otak kamu hidup, katanya. Saya berpikir otak yang hidup itu seperti apa, dan saat ini saya baru tahu otak yang hidup itu sebenarnya istilah sekarang adalah growth mindset. Jadi kalaupun kita nggak pernah punya pengalaman itu, tapi kita punya kemauan belajar, punya energi yang besar. Energi ini bisa ditangkap oleh orang lain, dan orang yang akan menjadi mentor kita nantinya, dia akan memberikan ruang supaya kita bertumbuh lebih besar. Jadi kita butuh mentor untuk bisa membesarkan orang. Termasuk kalau hari ini kita belajar tentang employee engagement, itu artinya Bapak Ibu semua ada di sini untuk membesarkan orang. Jadi kalau kita sudah terbiasa menjadi seorang atasan gitu ya, yang perkataan kita tanpa kita sadari mengecilkan orang-orang dengan potensi terbaik di perusahaan kita, setelah bertemu dengan kita bukannya membesar, bukannya bertumbuh, bukannya berkembang, tapi dia makin mengecil. Kepercayaan dirinya hilang, sedikit-sedikit disalahkan, mau gini salah, mau gitu salah, nggak ngapa-ngapain juga salah. Akhirnya orang-orang benih terbaik yang direkrut oleh HRD, ketika dia masuk dan kemudian kita taruh kepada usernya masing-masing, ketika user itu tidak bisa meng-engage benih-benih terbaik ini, maka benihnya bukan bertumbuh, tapi benihnya akhirnya mati. Jadi kalau kita punya tema hari ini tentang employee engagement, artinya Bapak Ibulah yang saat ini menjadi gerbang pertama, merekrut orang, mengenali potensi orang, dan gimana caranya seluruh kultur di perusahaan itu bisa membantu supaya orang-orang terbaik ini bisa berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Next. Nah, untuk bisa melihat employee engagement, PR kita ada 2. Kita mau melihat karyawan itu sebagai apa? Apakah mereka adalah subjek berpikir? Kalau subjek berpikir artinya kita harus punya skill atau kemampuan yang namanya bertanya. Kalau kita merasa diri kita yang paling benar, paling pintar, paling tahu, paling mampu, kita tidak akan pernah punya kemampuan yang namanya active listening.
nggak pernah mau mendengarkan orang. Karena apa? Ya saya udah paling pintar, gelasnya udah terlalu penuh. Sedangkan kalau kita hanya melihat karyawan sebagai objek atau sasaran, artinya setiap kita bikin aturan, setiap kita bikin hal-hal baru dalam perusahaan, kita tidak pernah diskusi, tidak pernah brainstorming dengan orang-orang di lapangan. Hanya hobinya meeting gitu ya. Ketemunya sama direktur, sama GM, sama manajer-manajernya. Level top manajemen atau C-levelnya kumpul terus. Dan mereka membicarakan apa? Rata-rata mereka hanya membicarakan sesuatu yang helikopter view, hanya di atas kertas. Tapi ketika kita tidak belajar untuk mendengar kesulitan dari orang lapangan, maka bisa jadi strategi-strategi yang kita sudah tetapkan di C-level itu bisa salah gitu ya. Karena di lapangan belum tentu seindah apa yang ada di kertas. Saya pernah berbicara waktu itu, sama seperti orang helikopter view. Kalau ada satu gunung, orang lihatnya dari atas gitu ya. Yang di atas cuma terlihat hutan-hutan dan perimbunan gitu ya. Semuanya warna hijau. Tapi yang paling tahu bahwa yang di bawah itu ada lubang besar yang tidak bisa dilewati. Di bawah itu ternyata ada binatang buas, ada ular berbisa gitu ya. Dan siapa yang tahu? Itulah orang-orang lapangan. Jadi kalau kita bilang kamu jalan ke sana, sedangkan di sana banyak halangan, sedangkan kita tidak pernah turun lapangan untuk melihat kendalanya, maka kita tidak akan pernah sampai kepada visi yang sepertinya keren banget, tapi kita nggak akan pernah sampai ke sana. Next, mengapa engagement itu matters, gitu ya? Mengapa kita perlu melibatkan karyawan? Berikutnya, karena karyawan itu memiliki reason to stay. Dia punya alasan kenapa sih saya harus bertahan di sebuah perusahaan. Toh bisa ada pilihan ya, pindah ke perusahaan yang kita anggap lebih baik. Bisa juga kita, saya mau jadi pengusaha gitu ya, belajar untuk menjadi seorang entrepreneur. Ternyata kalau nanti mungkin akan banyak bertanya tentang hukum pengupahan itu ya. Salah satu alasan untuk stay itu nggak cuma dolar atau rupiah saja. Berapa banyak kita dibayar, atau nggak cuma prinsip keadilan saja diperlakukan dengan adil oleh perusahaan, tapi di sisi lain ada yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kita apakah perusahaan ini satu punya area atau space yang membuat orang itu mempunyai career ladder gitu ya, bisa ada fungsi development, di mana ketika seseorang yang di dalam perusahaan itu salah satu hak mereka adalah pembangkang. Jadi Bapak Ibu pun ketika masuk ke suatu perusahaan dengan jam terbang yang sudah sangat tinggi, masuk ke perusahaan digaji sangat besar, ternyata banyak dianggurin sama presidennya misalnya. Karena presidennya terlalu otokrat. Dia yang mau punya semua idenya, sedangkan orang-orang ini cuma dijadikan apa? Administrator saja. Bukan sebagai strategic thinker, bukan sebagai orang-orang yang membuat strategi baru, tapi hanya mengadministrasikan saja. Jadi kalau kita di belakang gitu, rasa saya nggak berkembang ya, gaji saya mungkin sudah 20, 30, 40 atau 50 juta gitu misalnya, Bapak Ibu semua. Tapi ternyata ketika kita di dalam situ tidak ada fungsi pengembangan personal and professional, apakah kita akan stay lama? Digaji buta gitu ya. Kita punya potensi sangat tinggi, tapi dikasih pekerjaan sangat rendah. Mungkin cuma tukang ketik, padahal jam terbang kita sudah sangat banyak. Atau ketika orang stay gitu ya, tapi ternyata teamworknya nggak jalan, komunikasinya nggak jalan sama orang-orang. Kita lama-lama berpikir, ini lingkungannya kok toksik ya? Apakah aku harus stay di tempat seperti ini? Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan, karena masalah reason to stay ini tidak hanya berdasarkan apakah saya digaji dengan cukup baik atau apakah saya mengalami keadilan di tempat ini. Tapi ketika kita sudah nunggu, kok saya nggak berkembang ya? Udah berusaha stay 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya gini-gini aja. Padahal sebenarnya ruangnya cukup besar untuk kita bisa mengembangkan diri. Cuma tidak diberikan ruang tumbuh oleh siapa? Oleh user kita, gitu ya. Saya percaya HRD pun, saya udah ketemu dengan sekitar 300 HRD dari semenjak saya megang corporate, dan curhatan dari mereka adalah mereka diminta untuk mappingin orang, tapi mereka sendiri nggak bisa mappingin diri sendiri, saking sibuknya ngurusin orang.
Kemudian apalagi yang terjadi sama mereka? Jadi mereka sibuk untuk mengembangkan orang, dia sendiri belum tentu sering di training gitu ya. Dia minta proposal untuk bisa, oke, departemen A dikirim ke A untuk pelatihan apa, departemen B dikirim ke pelatihan B. Tapi dianya sendiri tidak pernah dikirim kemana-mana untuk dikembangkan. Jadi kalau kita lihat dari sini, why engagement matter? Karena pengembangan adalah hak semua orang. Ketika kita dikembangkan, itu pasti kita dilibatkan dalam berpikir, bukan cuma sebagai objek, tapi sebagai subjek berpikir. Jadi kalau kita udah jam terbangnya tinggi banget, di situ udah kamu tuh jangan inisiatif, kamu kerjain itu aja. Makanya itu namanya kita stuck gitu ya. Kalau hukum Katup itu tutupnya sudah segitu aja. Kita punya kemampuan berkembang gitu ya, bisa out of the box. Tapi ternyata organisasi di tempat kita bekerja itu sudah ngotakin kita. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh ini. Akhirnya kita tidak grow. Next. Nah, ini adalah engagement killer. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja di sebuah organisasi, apa yang membuat employee engagement ini tidak jalan? Rata-rata itu karena ada raja-raja kecil di sebuah organisasi. Kalau kita perhatikan raja-raja kecil itu adalah rata-rata orang senior, orang yang merasa saya paling lama di sini, saya paling tahu semua perusahaan di sini, mulai dari lahir ya, batu apa namanya kalau orang batu pertama. Masih satu doang batu pertama saya sudah ada di situ. Jadi saya tidak mau dengerin semua orang karena saya yang paling tahu perusahaan ini, sehingga dia tidak punya growth mindset, pikirannya tidak berkembang. Raja-raja kecil ini akan membuat orang lain menjadi cute karena kita lihat itu gaya autokrat ya. Ketika orang baru datang dan masih baru, autokrat itu mungkin ada karena dia belum tahu organisasi, kita ngajarin dia sampai dia bisa. Tapi kalau orang sudah pintar, diajarin itu terus, akhirnya dia tidak berkembang karena dia tidak dijadikan subjek berpikir, tapi hanya objek atau sasaran saja. Kemudian yang kedua, apa yang bisa membunuh engagement? Ignorance. Kalau kita atau atasan kita atau orang-orang penting di perusahaan kita adalah orang-orang yang ignorance, tidak mau lihat, tidak mau dengar, gitu ya. Apapun yang terjadi yang menjadi kendala di lapangan, nggak mau tahu. Pembiaran dilakukan, gitu ya. Apa yang terjadi? Maka orang yang tadinya bersemangat, termotivasi, terinspirasi karena adanya atasan yang ignorance, maka semangat itu akan turun dan akan menjadi ya nggak semangat lagi. Karena apa? Sudah terbunuh engagementnya. Ketiga, blaming culture. Dikit-dikit disalahin. Orang yang selalu dianggap salah, dia akan menjadi lumpuh, tidak berani bergerak. Ke kanan salah, ke kiri salah, diem saja pun dia juga salah. Berikutnya, 5 menit lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang engagement, kuncinya adalah space to grow. Beri space untuk orang tumbuh dan berkembang. Caranya apa? Kasih trust, kasih opportunity, kasih kepercayaan, kasih ruang, salah pun nggak apa-apa. Itu adalah trial and learn. Berikan orang kesempatan untuk dia belajar dan bertumbuh. Belajar lebih lagi gitu ya. Jadi ketika kita bunuh itu, maka inovasi dalam sebuah organisasi akan berhenti. Next, ini saya akan langsung cepat aja. Jadi roadmap-nya ada 4. Lakukan assessment, strategi, implementation, dan monitoring. Next, assessment. Bagaimana melakukannya? Buat engagement metric dengan cara employee satisfaction survey. Kemudian bikin skornya. Lihat juga turnover. Kalau perusahaan kita orang yang direkrut keluar masuk. Kapan berdirinya perusahaan ini gitu ya? Kalau orangnya cuma numpang keluar masuk aja muter-muter. Jadi kita juga lihat productivity improvement-nya seperti apa. Kemudian identifikasi area kuncinya. Next. Nah, setelah tadi diakses dari survei, orang itu kuat ikat jadi perusahaan ini gitu ya. Orang itu lihatnya engage gak sih orang-orang itu dengan pemimpin-pemimpinnya terutama atau manajemennya. Nah, setelah dilihat dari hasilnya, kemudian lakukan strategy making. Yang pertama buat tahapan-tahapannya. Misalnya
buat foundation, milestone-nya ada foundation, kemudian development, dan terakhir adalah transformation untuk employee engagement. Kemudian buat saluran-salurannya supaya orang bisa dengar, gitu ya, bisa lihat dan bisa berbicara. Salurannya apa? Apakah meeting, toolbox meeting, weekly meeting, atau apa? Atau mau boleh tertulis? Orang boleh bebas untuk memberikan masukan, gitu ya. Itu harus ada salurannya. Kemudian berikan alasan mengapa harus engage. Kenapa sih orang harus engagement? Kita yang harus tahu, kasih mereka tujuannya apa dan alasannya apa. Kemudian lakukan campaign. Start small, start with yourself, dan start now. Jadi kalau kita ingin employee engagement, tapi kita sendiri nggak pernah engage sama orang-orang karyawan kita yang terdekat sendiri, kita nggak pernah engage, jangan pernah bermimpi employee engagement terjadi, karena itu tidak pernah dilakukan hari ini, tidak pernah dilakukan dari hal kecil, dan tidak pernah dimulai dari diri kita sendiri. Next. Oke, implementasinya bisa apa? Buat recognition and appreciation program, professional and personal development program, continuous improvement program, work-life balance and well-being program, social and spiritual activities program, dan juga bisa juga financial literacy program, karena banyak orang sekarang terlibat pinjol dan juga terlibat satu lagi apa? Judo. Next. Nah, monitoring yang efektif lanjutkan, kurang efektif modifikasi. Lakukan terus brainstorming supaya bisa launch strategi baru untuk employee engagement. Next. Positif impact-nya apa jika Bapak Ibu memulai dari diri sendiri untuk engage dengan orang-orang? Tentunya untuk perusahaan itu akan reduce turnover cost. Yang tadi saya bilang, udah rekrut keluar lagi, kan capek kitanya gitu ya. Ngajarin orang baru butuh waktu, itu cost semuanya. Itu such a waste gitu ya. Kemudian increase productivity. Produktivitasnya meningkat karena orang didengarkan, orang diapresiasi, orang diakui. Kemudian ada enhanced innovation. Ketika orang dihargai, ide-ide kreatifnya akan muncul dan terjadilah inovasi. Karena kalau dikit-dikit disalahin, ya ngapain melakukan inovasi? Ini salah, itu salah. Sedangkan inovasi itu lahir dari banyak trial and learn. Kemudian stronger employer brand. Perusahaan yang employee engagement-nya bagus akan menjadi rebutan gitu ya buat orang-orang karyawan terbaik yang ingin masuk ke perusahaan itu. Dan sustainable growth. Semua perusahaan ingin pertumbuhan yang sustain, pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Kita baca bersama-sama. Kebacakah yang di belakang? 3, 2, 1. Engage employees stay for what they give. Disengage employees stay for what they get. Termasuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebenarnya di perusahaan kita nggak pernah di-engage, tapi kita stay mungkin karena gaji doang gitu. Karena apa yang kita dapat, saya mah gaji. Tapi kalau kita melihat perusahaan kita, organisasi kita adalah engagement-nya bagus, maka dia akan stay karena dia merasa dia bisa memberi yang terbaik. Dia punya ruang untuk memberikan yang terbaik, berkontribusi buat perusahaan. Tapi kalau ruangannya semuanya dikotakin, kita nggak boleh gitu salah. Akhirnya kita stay karena masih dapat apa nih tadi? Cuan ya. Stay for cuan, what we get. Tapi bukan what we give. Karena kita kepengen memberi pun nggak bisa. Udah, kamu jangan inisiatif aja, kamu kan ini aja, administratif aja, nggak usah berstrategi. Akhirnya potensi kita akan turun, mengecil, dan menghilang. Next. Nah, sekarang ini Bapak Ibu bisa mengambil keputusan ketika kita tahu tentang employee engagement, menjadikan orang subjek berpikir atau menjadikan mereka objek saja. Jadi pilihan kita ada dua, apakah hanya menjadi tukang pos? Tadi, kamu adalah mata saya, kamu adalah telinga saya. Kita menjadi tukang ngadu, apa-apa ngomong ke GM, apa-apa ngomong ke direktur, tapi tidak memberikan solusi. Akhirnya kita jadi apa? Kita jadi musuh. Musuh apa disebutnya? Musuh dan selimut. Kita menjadi musuhnya semua orang gitu ya. Karena tukang ngadu doang dan tidak memberikan solusi. Hanya menjadi komentator, komentarin orang, pintar banget lapor, komentar lapor, tapi tidak memberikan kontribusi, ya. Atau kita mau menjadi mindset opener. Kalau lihat ada pelanggaran,
Jangan cuma tukang foto aja, cepet laporin. Hobinya saya dulu kan disuruhnya gitu, HSEQE. Ada nonton foto lapor. Hasilnya apa? Apakah mereka berubah? Tidak. Hanya terjadi pengulangan. Karena apa? Kalau kita ingin kultur di perusahaan kita berubah, mulailah dari mindset opener. Buka pikirannya supaya dia bisa berpikir, sehingga kalau kita tahu bahwa semua yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan dia dan kebaikan perusahaan, maka orang tidak akan defensif, gitu ya. Dia akan membuka hatinya dan mau untuk terlibat, memikirkan untuk mengembangkan perusahaan. You are what you decide. Jadi Bapak Ibu, keputusan Anda hari ini seperti apa? Apakah tetap mau hanya sebagai tukang pos, administratif aja, disuruh lapor ya lapor aja, saya kan digaji hanya untuk lapor gitu ya? Atau kita menjadi seorang mindset opener. Kalau atasan minta sesuatu yang boten, kita juga mindset opener, kita buka pikirannya dia. Terima kasih masukannya, tapi sepertinya di lapangan nggak kayak gitu Pak, karena kendala ABC. Ketika kita dapat posisi itu, kemampuan untuk ngobrol langsung sama top manajemen, jangan cuma jadi bos pleaser gitu ya. Oke bos, yang penting saya tetap digaji. Bosnya marah-marah sama semua orang nggak apa-apa, yang penting bos suka sama saya. Makin bos benci sama semua orang, makin saya disayang sama bos. Hati-hati, karena manusia itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau kita mau melihat, kita memberikan mindset opener ke atasan kita, dan ketika kita melihat ada non-conformance kita temukan di lapangan, kita juga menjadi mindset opener untuk orang-orang yang kita temui. Tuntun mereka, tarik ke depan, gitu ya. Kalau kita di samping, kita dampingin mereka kesulitannya apa. Kalau kita jadi pendorongnya mereka. Jadi apa yang jadi keputusan Bapak Ibu saat ini akan berdampak pada apakah employee engagement itu akan bergerak berkembang apa di perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi ada di tangan Bapak Ibu semua. Waktu saya sudah habiskah? Sudah ya? Oke, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih.